Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran kali ini dengan materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan submateri tenaga eksogen. Oh iya anak-anak, sebelum kita bahas apa itu tenaga eksogen, anak-anak pernah nggak memperhatikan saat jalan-jalan atau bepergian melihat pemandangan alam yang indah, atau jalan-jalan ke daerah pantai, anak-anak memperhatikan deburan ombak di pantai yang indah yang selalu menghantam pantai atau tebing-tebing pantai yang kelihatan sangat indah sekali. Semua peristiwa tersebut merupakan akibat atau contoh dari bekerjanya tenaga eksogen di muka bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, anak-anak, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang tenaga eksogen. Kita melihat dengan pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi, yang sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Dan tenaga eksogen bersumber dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, yaitu berupa tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, proses erosi, denudasi, dan sedimentasi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu dari atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin, air yang berupa aliran air, siraman air hujan, empasan gelombang, gletser, dan sebagainya. Dari organisme, yaitu berupa jasad ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah sumber dari tenaga eksogen yang ada. Jenis tenaga eksogen, yaitu ada pelapukan, ada pengikisan, ada mass wasting, ada sedimentasi. Kita bahas tenaga eksogen yang pertama, yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya batuan atau butiran-butiran batuan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancur, yaitu berupa sinar matahari, air, gletser, reaksi kimiawi, kegiatan makhluk hidup. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis-jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik, yaitu hancurnya massa batuan menjadi agregat-agregat yang lebih kecil tanpa disertai perubahan struktur kimia batuan. Nah, ini yang bekerja adalah akibat dari adanya perubahan temperatur. Siang hari panasnya luar biasa, malam hari dingin luar biasa, sehingga batuan mengalami kontraksi, lama-kelamaan akan pecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Pelapukan yang kedua adalah pelapukan kimiawi, yaitu hancurnya massa batuan menjadi agregat-agregat yang lebih kecil setelah adanya perubahan struktur kimia, atau sering disebut dengan dekomposisi batuan, karena ada reaksi kimia antara batuan dengan zat pelapuk. Yang ketiga adalah pelapukan organik, yaitu hancurnya massa batuan menjadi agregat-agregat yang lebih kecil karena adanya aktivitas organisme atau makhluk hidup. Contoh misalnya manusia, itu aktivitas manusia yang menghancurkan batuan dengan peralatan yang dimilikinya. Bisa dimahami? Selanjutnya kita bahas tentang tenaga eksogen yang kedua, yaitu erosi. Erosi merupakan proses terjadinya pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain sebagai akibat adanya tenaga yang bergerak pada permukaan bumi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, erosi dapat dibedakan. Yang pertama yaitu ablasi, yang disebabkan oleh aliran air sungai atau air hujan yang mengalir. Yang kedua ada abrasi, yaitu disebabkan oleh gelombang air laut. Yang ketiga korasi atau deplasi, yang disebabkan oleh
angin atau oleh hembusan angin, terutama terjadi di daerah-daerah gurun. Yang keempat adalah ekserasi, yaitu disebabkan oleh es yang mencair. Nah, kita lanjut dengan jenis-jenis erosi air, yang diantaranya adalah erosi percikan, yaitu proses yang disebabkan oleh tetesan air hujan yang memecahkan gregat-gregat batuan atau tanah, kerikil, debu, serta menghempaskan partikel yang ada di tanah. Yang kedua ada erosi permukaan atau sering disebut dengan erosi lembar. Itu adalah proses partikel-partikel tanah yang mana bersifat melarut dan mengangkut bahan organik atau bahan humus yang terkikis oleh air. Erosi alur yaitu pengikisan yang diakibatkan oleh air permukaan terkumpul lalu membentuk alur-alur dan terjadilah proses erosi di daerah alur-alur tersebut. Yaitu ada erosi parit, itu merupakan tahap erosi akhir yang memiliki ukuran lebih dalam dan lebih lebar dibandingkan dengan erosi alur, sehingga membentuk aliran atau membentuk aliran-aliran yang menyerupai huruf V. Kita lanjut dengan tenaga eksogen yang ketiga, yaitu mass wasting. Mass wasting adalah pergerakan batuan atau tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Jenis-jenis mass wasting itu ada tanah longsor atau landslide, ada tanah merayap atau soil creep, ada aliran lumpur atau mud flow, dan ada guguran batu atau rock fall. Selanjutnya adalah tenaga eksogen yang keempat atau sedimentasi. Merupakan tahapan terakhir dari aktivitas eksogenik, yaitu proses terjadinya pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan oleh air, angin atau gletser pada suatu wilayah karena daya angkutnya berkurang. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis sedimentasi. Jenis-jenis sedimentasi berdasarkan tenaga pengangkutnya dapat dibedakan menjadi sedimentasi akuatis, yang kedua sedimentasi eolis, yang ketiga sedimentasi marin. Sedimentasi akuatis yaitu sedimen yang dibawa oleh tenaga air. Yang kedua, sedimen eolis itu adalah sedimen yang dibawa oleh tenaga angin. Yang ketiga, sedimen marin yaitu sedimen yang dibawa oleh material-material yang dibawa oleh gelombang laut atau yang dikerjakan oleh gelombang laut. Pengenalan tempat pengendapannya dapat dibedakan menjadi sedimen terrestris, yaitu sedimen yang terjadi atau di darat atau diendapkan di dataran banjir. Sedimen pluvial yaitu sedimen yang terjadi di dasar sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai. Sedimen marin yaitu sedimen yang terjadi di laut atau di daerah pantai. Sedimen limnis yaitu sedimen yang terjadi di daerah rawa. Sedimen lacustris yaitu sedimen yang terjadi di daerah danau. Itulah tenaga-tenaga eksogen yang bekerja. Nah, yang terakhir kita bicara tentang dampak dari tenaga eksogen. Adapun dampak tenaga eksogen itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya, aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah. Yang kedua, B, proses sedimentasi dapat menghasilkan dataran yang subur yang dimana bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk lahan pertanian. Dampak negatif, erosi yang terjadi secara besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. B, erosi pada daerah pantai menyebabkan berkurangnya luas lahan pantai. Itulah dampak negatif. Baik anak-anak, sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Iwayan Sutrajana, guru geografi SMA 1 Rendang. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi Santi Santi. Om.